pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Saya perkenalkan, nama saya Tri Ferry. Saya Dia Yolanda. Saya Suratman. Saya Nika Pelesiana. Sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Konsep dan organisasi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Filsafat adalah sebuah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dalam yang biasanya diterima secara tidak kritis. 2. Filsafat adalah suatu proses kritis atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. 3. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. 4. Filsafat adalah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. 4. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung dapat memperhatikan manusia dan dicairkan jawaban oleh ahli-ahli filsafat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? 1. Dalam sidang BPU PKI tanggal 1 Juli 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofi Gorenfly. Daripada Indonesia Merdeka, Nobrecht menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari tokoh kenegaraan Indonesia. Selain itu, perenungan yang tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri pemikiran filsafat meliputi sistem filsafat harus bersifat korone, menyeluruh, berdasarkan spekulatif. Satra Paratejea menegaskan bahwa fungsi Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat kehidupan kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengarah segala kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Istilah filosofi Gorenfly dan Weltan School merupakan dua istilah yang serta dengan nilai-nilai filosofi. Pancasila berdasarkan filsafat negara, filosofi Gorenfly, nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari keseluruhan pengaturan hukum yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh mengatur hukum yang berlaku di Indonesia. Arti ketuhanan, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Pancasila sebagai Weltan School artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan salah sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara dalam kurung filosofi Gorenfly. Weltan School merupakan sebuah pandangan dunia. Organisasi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Menurut Titus Timesius et Nolan sebagai berikut. 1. Manusia telah memperoleh kekuatan baru yang berdasar besar dalam sains dan teknologi. Filsafat melalui kerjasama dan disiplin ilmu lain memainkan peran penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Beberapa
Pates filsafat yang perlu diketahui. 1. Untuk menjaga kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. 2. Filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar dari perbuatan manusia. 3. Filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia. Satara Pratajaya menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. 1. Agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasari mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. 2. Agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. 3. Agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru. 4. Agar dapat menjadi adegan naga Mas Kiman duluan. 4. Agar dapat menjadi kerangka evaluasi. B. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai genetikus objektifus, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari. Landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Sedangkan Pancasila sebagai genetikus subjektifus, artinya nilai-nilai Pancasila digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun yang tidak sesuai. 2. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atau hakikat dari raison d'etre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Sastra Pratajaya menjabarkan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai berikut. 1. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama. 2. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia menjadi bagi pelaksanaan hak asasi manusia. 3. Prinsip persatuan mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. 4. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna bahwa setiap sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. 5. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai yang dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dan negara Indonesia merdeka dalam kesejahteraan. 3. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad.
Sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik divide et impera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. 4. Landasan aksiologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung berbagai dimensi kehidupan manusia seperti spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Kelima sila tersebut mengandung dimensi nilai yang tidak terukur sehingga ukuran ilmiah positivistik atas kelima sila tersebut sama halnya dengan mematikan denyut nadi kehidupan atau memekanisasikan Pancasila. Pancasila sebagai sumber nilai bagi bangsa Indonesia seharusnya dikembangkan tidak dalam kehidupan bernegara, tetapi juga dalam bidang akademis sehingga teori ilmiah yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berorientasi pada nilai-nilai Pancasila tersebut. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan yang mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan bertanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. Yang A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Pada semua sistem religi politik tradisional di muka bumi, termasuk di Indonesia, agama memiliki peran sentral dalam pendefinisian institusi-institusi sosial. Yang D. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam bersejarah. Berdasarkan rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia, tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historisitas kebangsaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, serta pada pemulihan hak-hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia. Yang C. Sila persatuan Indonesia. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Jika di tanah air yang kurang lebih sama, nenek moyang bangsa Indonesia pernah menolehkan kita ke masanya, maka tidak ada alasan bagi manusia baru Indonesia untuk tidak dapat mengukir kegemilangan. Yang D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil seperti desa
Maesa di Jawa Nagari di Sumatera Barat, Banjar di Bali, dan lain sebagainya. Hatta menambahkan ada dua anasir tradisi demokrasi di Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes terhadap peraturan raja yang tidak adil dan hak untuk menyingkir dari kekuasaan raja yang tidak disenangi. Yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan kebangsaan Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan Gemah Ripah Lojinawi Tata Tentrem Kertaraharja. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Notonagoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang hierarkis piramidal digambarkan Notonagoro dengan bentuk piramida yang bertingkat 5. Sila ketuhanan yang Maha Esa berada di puncak piramida dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai alas piramida. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Soekarno dalam kuliah umum di Istana Negara pada 22 Mei 1958 menegaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai Weltanschauung dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan menyelamatkan negara Indonesia dari disintegrasi bangsa. Pada kuliah umum di Istana Negara pada 26 Juni 1958, Soekarno membahas sila-sila Pancasila sebagai berikut. Sila 1, pada garis besarnya manusia Indonesia itu percaya kepada Tuhan, sebagaimana yang dikenal oleh penganut agama masing-masing. Kalau sila ketuhanan yang Maha Esa tidak dimasukkan, maka akan kehilangan salah satu lingkar yang utama dalam kehidupan bangsa. Dengan kemudian, elemen ketuhanan ini perlu dimasukkan ke dalam sila-sila Pancasila karena menjadi bintang penuntun atau pedoman dalam bertindak. Soekarno menjelaskan tentang sila kedua yang merupakan upaya untuk mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga terjebak ke dalam chauvinisme atau rasialisme. Soekarno memberikan kuliah umum tentang sila ketiga pada Juli 1958 di Istana Negara. Soekarno bertitik tolak dari berbagai pengertian tentang bangsa yang diambilnya dari berbagai pemikiran, seperti teori Ernest Renan dan pendapat Otto Bauer. Berdasarkan beberapa pemikiran tersebut, Soekarno menyimpulkan bahwa bangsa itu hidup dalam suatu kesatuan yang kuat dalam sebuah negara dengan tujuan untuk mempersatukan. Sila keempat, Soekarno memberikan kuliah umum tentang sila kerakyatan pada 3 September 1958 di Istana Negara. Soekarno mengatakan bahwa demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia yang membawa kepribadian Indonesia sendiri. Dalam kuliah umum siniar Pancasila di Yogyakarta 21 Februari 1959, Soekarno menguraikan tentang arti sila kelima sebagai berikut. Keadilan sosial bangsa Indonesia merupakan suatu keharusan karena hal itu merupakan amanat dari para leluhur bangsa Indonesia yang menderita
pada masa penjajahan dan para pejuang yang terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kelompok kedua diwakili Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 yang menyuarakan kembali tentang pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia setelah diluapkan dalam rentang waktu yang cukup panjang sekitar 1 dasawarsa pada euforia politik di awal reformasi. Pidato Habibie dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan Habibie tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia dalam dinamika sejarah sistem politik sejak Orde Lama hingga era reformasi. Yang kedua, pernyataan Habibie tentang faktor-faktor perubahan yang menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga diperlukan reaktualisasi Pancasila. Yang ketiga, penegasan Habibie tentang makna penting reaktualisasi Pancasila. Yang keempat, perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Simbol adalah tanda yang memiliki hubungan dengan objeknya berdasarkan konvensi, kesepakatan, atau aturan. Simbol ditandai dengan kesepakatan seperti halnya bahasa, gerak isyarat yang untuk memahaminya harus dipelajari. Demikian pula hanya dengan burung Garuda diterima sebagai simbol oleh bangsa Indonesia melalui proses panjang, termasuk dalam konvensi. Contoh simbol burung Garuda sebagai berikut dapat dilihat. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofi Gremsleck. Ide tersebut dimaksud sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI pertama, persisnya pada 1 Juni 1945. Namun, ide tentang filosofis Gremsleck belum diuraikan secara rinci. Lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Pada era Soekarno, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke era yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah apa dia bahasanya? Pada era Soekarno, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat ada Weltanschauung. Artinya, si filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila penataran P4. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. 2. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Pertama, kapitalisme, yaitu aliran meyakin bahwa kebebasan individual memiliki modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli gaya hidup, konsumerisme, dan lain-lain. Kedua, komunisme adalah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal.
komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilang peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, esensi, hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah monokulturalis yang terdiri atas 3 modulasi, yaitu susunan, kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat atau makhluk individu sosial, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam cinta tanah air yang dibedakan dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pada minoritas. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamika keadilan bertata. Keadilan komutatif adalah keadilan antar sesama warga negara. Kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan Pancasila sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan politik yudis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya Indonesia, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar bijaksana untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat menurunkan semangat kebangsaan, melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sebagai way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar diberikannya pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkutan paut dengan kehidupan negara, berbangsa, dan bermasyarakat. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya ya. Kan tadi ada menjelaskan tentang filosofis Gordon sama Walton Chung kan. Nah, itu tuh perbedaannya tuh apa sebagai
dari Pancasila tuh apa sih perbedaannya gitu? Perbedaan dua itu. Ya, perbedaan dari dua itu. Kalau perbedaan filosofi Groenslav dan Westlandscape itu, kalau filosofi Groenslav itu lebih bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir tentang memandang realita. Kalau Westlandscape itu lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis. Oke, jelas? Nah,